Om Swastiastu, Om Awigendam Astu Namaste. Sahabat muda, sahabat milenial, kemudian teman-teman spiritual, para sepuh, para guru yang sangat saya hormati, kemudian yang sangat saya muliakan di alam Nusantara, kemudian di khususnya di tanah Bali. Sahabat muda, sahabat milenial, hari ini saya berbagi tentang apa? Tentang virus yang mematikan. Virus-virus yang mematikan yang ada di tanah Bali, menjalar di tanah Bali. Sahabat muda, di mana virus itu dibawa oleh seekor anjing, sahabat. Bukan anjing saja, di sana ada kucing, ada musang, ada kelawar. Nah, itu yang membawa virus itu sendiri. Nah, di sini saya ingin berbagi tentang virus itu sendiri, di mana dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai manusia akan selalu dekat dan sayang sekali sama anjing dan kucing. Nah, itu yang paling dekat dengan kita. Kita sangat sayang pada anjing, sangat sayang pada kucing, sangat sayang sekali sama binatang. Tetapi di sana ternyata bahaya mengintai kita yang sangat mematikan apabila kita tidak ngeh tentang bahaya itu sendiri. Di sini saya berbagi tentang virus rabies, di mana sekarang sudah berubah menjadi yang sangat-sangat mengerikan, yaitu bagaimana dampak terkena virus rabies itu sendiri, seperti zombie, sahabat. Nah, virus rabies itu datang dengan sendirinya pada binatang-binatang itu sendiri. Kemudian binatang yang kita sangat sayangi dan mereka hidup bersama bertahun-tahun dengan kita, tetapi satu saat binatang itu di luar dugaan kita, dia galak dan menyeramkan dengan tiba-tiba. Bahkan dia mau menggigit kita, mengejar kita, dan melukai kita, sahabat. Saya ingin cerita. Ini cerita nyata, di mana terjadi virus rabies zombie, yang saya katakan zombie karena sangat mengerikan. Ini terjadi di daerah Jembrana, di desa Penyaringan. Nah, ibu muda, seorang ibu muda yang masih semangat, cantik, kemudian selalu berusaha untuk hidup. Dia punya seekor anjing, sayang sekali sama anjing itu. Dia giat bekerja, kemudian selalu memelihara anjing itu dengan sesuai kasih sayang yang dia berikan pada anjing itu. Nah, suatu saat, di saat beliau bersama dengan anjing itu, kemudian anjing itu mendekati beliau, kemudian mencakarnya, sahabat. Cuma mencakar, sahabat. Lecet sedikit, tergores sedikit. Nah, pada waktu itu beliau mengatakan itu luka biasa saja. Nah, dicelah bawang, kemudian ya mungkin kunyit ya, dikasih luka itu, dan sembuh luka itu. Tetapi jangan salah, sahabat, berjalannya inkubasi, ternyata anjing itu membawa sebuah petaka, sahabat. Nah, ternyata setelah 10 hari anjing itu mencakar ibu itu sendiri. Anjing itu mati, kejang, sahabat, dan kemudian ditanam, dikuburkan oleh pemiliknya. Nah, si ibu ini nggak ngerasa bahwa kalau virus yang ada di anjing itu sudah menjalar ke tubuhnya. Beliau menjalankan upacara, bahkan katanya, konon katanya, beliau sudah ikut merayakan hari raya Galungan sekian bulan. Nah, tetapi setelahnya kemudian beliau
seperti ada gejala-gejala yang sangat-sangat menyakitkan di sini. Beliau tidak berani sama air. Beliau tidak berani sama sinar. Beliau selalu ingin di kegelapan. Dan bahkan beliau sudah mulai kelihatan garang. Dulu beliau sangat cantik, manis, tetapi saatnya beliau mulai garang dan menyeramkan. Di sana beliau mulai galak dan mencakar-cakar, kejang, sakit. Bahkan beliau menghentak-hentakkan kepalanya, memukul-mukulkan kepalanya di tembok. Kepalanya dipukul-pukulkan, sahabat. Beliau garang, keluar air liur, matanya menjelit katanya. Sangat-sangat menyeramkan di sana. Sangat-sangat menyeramkan, sahabat. Nah, kemudian mungkin keluarganya, mungkin suaminya kena cakaran. Ya, masih bisa ditolong karena kita sudah tahu itu akibat dari rabies itu sendiri. Dan dipaksilah suaminya dan keluarganya. Nah, akhirnya suaminya itu bebas dari rabies. Tetapi ibu ini tidak bisa, sahabat. Karena apa? Apabila di masa inkubasi selama berbulan-bulan ini. Nah, lama inkubasi berbulan-bulan ini, virus itu sudah mulai masuk ke rongga otak, ke sistem otak itu sendiri. Nah, apabila virus itu sudah masuk ke rongga otak itu sendiri, sudah tidak ada obatnya, sahabat. Sudah tidak ada obatnya. Akhirnya beliau meninggal, sahabat. Bagaimana kita membayangkan seorang ibu yang cantik, yang manis, kemudian menyeramkan, kemudian galak, mencakar-cakar. Sangat-sangat menyeramkan. Seperti zombie, sahabat. Sangat-sangat menyeramkan. Nah, di sini, sahabat, saya juga pernah di desa saya. Seorang bapak, beliau adalah bengkel sepeda pancal. Beliau amat baik. Beliau punya peliharaan anjing, ya. Beliau biasa-biasa dengan anjing. Nah, suatu saat anjing itu menggigit. Nah, beliau anggap tuh biasa-biasa saja karena itu tidak terlalu lecet. Nah, kemudian bahkan sempat beliau katanya, ya, beliau menolong tetangganya untuk ke rumah sakit. Beliau yang menolong, tapi penyakit lain, ya, bukan penyakit rabies. Ditolak tangannya ke rumah sakit, diajak ke rumah sakit karena beliau sangat baik hati. Nah, sudah datang dari rumah sakit, berapa minggunya beliau kejang-kejang. Akhirnya meninggal. Nah, di sini sempat saya bertanya pada saudaranya. Ada misteri katanya di sana. Kalau kita lihat dari sudut niskala, beliau katanya, konon katanya, punya janji di alam astral, di segah tempat jin-jin itu sendiri. Nah, itu dari niskala katanya. Nah, sahabat muda, sahabat belia, bagaimanapun namanya binatang, bagaimanapun namanya peliharaan, baik anjing, musang, kucing, kelelawar, bahkan semua yang terinfeksi dengan virus itu, dia akan garang, dia akan menggigit, sahabat. Dia tidak tahu bosnya, tidak tahu siapapun yang ada di sebelahnya. Dia akan mengejar dan menggigit. Nah, itu. Di sini boleh saya katakan dari pihak ilmiah mengatakan bahwa virus itu akan sangat-sangat mematikan. Di sini saya anjurkan kepada teman-teman, apabila kita punya peliharaan, apabila kita punya anjing, kucing yang dekat dengan kita, alangkah baiknya kalau kita memaksinnya sehingga anjing dan kucing itu aman dan damai dengan kehidupan kita. Nah, di situ, sahabat muda, sahabat milenial,
Di dalam kedinamisan, dalam kepeluraran seperti ini, hidup kita dinamis, selalu berubah-ubah dari zaman ke zaman. Malapetaka akan selalu mengintai kita, dan bencana akan selalu di hadapan kita. Itulah sirkulasi kehidupan, sahabat. Dulu ada flu burung, dulu ada malaria, dulu ada berbagai macam virus yang datang di negeri ini. Bahkan konon katanya di Cina sudah ada namanya virus zombie. Yang saya takutkan adalah virus zombie itu sendiri. Bagaimana kalau manusia itu kena sebuah virus seperti itu? Dan yang terakhir dapat kita membuat kita di sini akan belajar dan belajar tentang perubahan itu sendiri. Di sana kemarin kita merasakan bagaimana dahsyatnya itu virus corona yang telah meluluh lantakan kehidupan manusia itu sendiri. Kehidupan menjadi berubah semuanya. Semua menjadi berubah. Saya sarankan kepada teman-teman semuanya, kalau memang itu bisa dicegah, kenapa tidak? Mari kita ikuti bagaimana sosialisasi tentang vaksin itu sendiri. Mari kita ikuti. Dan saya juga menyampaikan harapan, mari kita lebih banyak berdekat diri dengan Tuhan yang Maha Esa, Ide Sang Yang Widiwasa. Sahabat muda, sahabat milenial, cukup hari ini saya berbagi. Saya siap dengan Brahmo Santi. Om Santi, Santi, Santi.